Basit Tagiyuddin, perwakilan dari kelompok 2. Berikut adalah presentasi dari kelompok kami. Hammer mill adalah sebuah alat penggiling yang mempunyai rotor yang berputar dan mempunyai atom pecah berbentuk palu, di mana palu tersebut digantung pada suatu piringan yang dapat berputar dengan cepat. Alat ini juga dilengkapi dengan kisi-kisi atau ayakan yang juga berfungsi sebagai penutup lubang tempat keluarnya produk. Ini adalah gambar dari Ini saya akan menjelaskan tentang hammer mill. Hammer mill adalah alat berbahan dasar baja drum berisi ikan poros yang berputar vertikal atau horizontal. Rotor diputar dengan kecepatan tinggi di dalam sebuah drum, sementara bahan dimasukkan ke dalam hammer feed. Pada video ini, bahan atau material dimasukkan melalui hammer feed dari sisi satu ke sisi lainnya, dan bagian porosnya berputar sesuai dengan arah masuk dari material tersebut. Material berputar hingga dia memiliki ukuran yang paling halus, sekitar 500 mikron. Terus berjalan atau terus berputar hingga ukuran material yang didapat sesuai dengan apa yang ditentukan. Bagi material-material yang tidak bisa dihancurkan seperti berbahan kaca ataupun berbahan besi, dia akan langsung jatuh ke dalam bagian penyaringan dan akan menuju pembuangan yang sudah ditentukan tempatnya. bagian-bagian dari hammer mill yaitu 1. Hopper, bagian rak penampung material yang akan direduksi. 2. Revolving disc sebagai tempat duduknya palu yang dihubungkan dengan mesin penggerak dengan perantara sabuk bed atau bed. 3. Palu atau hammer sebagai pemecah umpan yang masuk. 4. Rifle atau penyekat sebagai pengatur banyaknya umpan yang masuk. 5. Screen sebagai penyaring untuk memisahkan material yang berbentuk setengah lingkaran dan terletak pada bagian bawah hammer mill. 6. Dessert sebagai tempat keluarnya produksi hasil reduksi. Hammer mill akan dijelaskan oleh Mr. Bill Brown selaku Division Manager of Hosokawa Micron Powder System in Summit, New Jersey. Hi, I'm Bill Brown, Division Manager of Hosokawa Micron Powder Systems in Summit, New Jersey. Today I'm going to demonstrate the micropulverizer hammer and screen mill size 4. The micropulverizer is a high-speed mechanical impact mill, a continuous mill that's able to grind various grades of foods, pharmaceuticals, chemicals, and minerals from a particle size of approximately 45 microns and upwards of 500 microns. The method of size reduction is mechanical impact. So what we have here are a series of hammers. The size reduction occurs as these hammers, which rotate at about 110 meters per second, impact the particles. The particles are then impacted or reflected off the liner. When the cover comes down, there's a tight clearance between the hammers and the liner. And down below, we have a static screen which controls your resonance time of your particles and hence your particle size. There are 3 ways to feed the micropulverizer: using feed screws or augers, using a gravity feed inlet, or in this particular case, an air swept inlet. So as we show here, the particles are swept into the path of the hammers. The size reduction occurs from the impact from the hammers, deflecting off the liner, and deflecting off each other. So the particles also hit other particles until the particles are discharged through the screen, from which the particles are collected by gravity into a container or perhaps pneumatically conveyed to a downstream filter. We offer the micropulverizer in a wider range of sizes, from our small laboratory size mill equipped with a 1 horsepower main drive motor and upwards of our size 66, which is equipped with a 300 horsepower main drive motor. This particular mill is our size 4, which uses a 100 horsepower main drive motor. This particular mill is going to be used for a specialty chemical application. However, we've supplied these types of mills for a wider range of applications,
from food, pharmaceutical, to chemical to mineral. Some examples could be sugar grinding, cosmetics, spices, pre-grinding for toner, stearates, and phosphates. Depending upon the application and the particle size requirement, we offer 3 different types of rotors. As shown here from the LFS or light forged stirrup hammers for the finest grind, or perhaps a knife rotor or a rigid rotor could be used for coarser grinds. For added flexibility, we offer a wider range of screen types, screen sizes, liner types to achieve different particle size requirements. For cryogenic milling applications and dust-tight applications, we can equip the mill with O-rings to seal the cover and shaft. Penjelasan Mr. As the inventor of the Philbrown sebelumnya, micropulverizer hammer and screen dapat mill, kita we have sold tarik thousands of these bahwa mills hammer mill worldwide for a menghancurkan wide range 45 of sampai soft to 500 medium mikron hardness applications. material dengan kecepatan 100 meter per detik. Dan hammer mill ini mempunyai kekuatan 100 tenaga kuda dan digunakan untuk pengaplikasian kimia khusus seperti bahan farmasi, bahan makanan, bahan kimia, dan mineral-mineral seperti gula, kosmetik, serta rempah-rempah. Kristalisasi merupakan proses pemisahan zat padat cair di mana terjadi perpindahan massa dari solid zat yang terlarut menuju padatan dari fase yang homogen, atau dengan kata lain peristiwa pembentukan partikel-partikel zat padat dalam suatu fase homogen. Dalam kristalisasi dari larutan, bagaimana yang dilakukan oleh industri, campuran 2 fasa cairan induk dan kristal dari segala ukuran yang mengisi kristalizer akan dikeluarkan sebagai hasil disebut dengan magma. Selanjutnya, jenis-jenis kristalizer dengan sirkulasi magma. Adapun jenis-jenisnya sebagai berikut, yaitu forced circulating liquid evaporator crystallizer, draft tube bevel DBB crystallizer, forced circulation bevel surface cooled crystallizer. Berikutnya also evaporative crystallizer, Oslo surface cooled crystallizer, crystal vacuum crystallizer, circulating magma vacuum crystallizer. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian dari kristalisasi. Berikut adalah bagian-bagian dari kristalisasi. Bagian yang pertama yaitu inlet atau jalan masuk, yang artinya solusi pakan dicampur dengan suspensi yang beredar. Bagian yang kedua yaitu circulation pump atau pompa sirkulasi, yaitu kontrol penuh dari rata-rata ukuran kristal dan distribusi ukuran partikel. Yang kedua kerusakan minimum, yang ketiga optimal supersaturasi kontrol. Bagian yang ketiga yaitu heat exchanger atau penukar panas, yaitu gunakan media pemanas yang berbeda. Yang kedua dapat menggunakan kembali panas dari sistem yang berbeda. Yang ketiga dirancang untuk mengurangi pembakaran kulit kepala dan penyumbatan. Bagian yang keempat evaporation chamber, yaitu ruang penguapan, yaitu penguapan yang efisien. Yang kedua meminimalkan formasi busa dan entrainment droplet. Bagian yang kelima yaitu energy integration atau integrasi energi, yaitu daur ulang panas menggunakan TVR atau MVR atau beberapa operasi bertahap. Yang kedua vakum mengawetkan titik didih rendah. Bagian yang selanjutnya yaitu circulation loop atau sirkulasi loop, yaitu waktu resensi yang optimal untuk pertumbuhan kristal. Bagian yang terakhir yaitu suspension outlet atau keluaran suspensi, yaitu pemisahan mekanik lebih lanjut dilakukan, contohnya seperti dengan menggabungkan hidrosiklon dan sentrifugal.